Kita dari AI Denpasar juga sudah membentuk Biro Bantuan Hukum dan saya dipercayakan menahkodai Biro Bantuan Hukum itu sendiri. Ya, harapan para senior kami, para ketua kami secara nasional, semoga dengan Biro Bantuan Hukum ini kita bisa eksis lagi, menunjukkan AI ini bahwa di Denpasar masih eksis dan masih hidup istilahnya. Biro Bantuan Hukum itu kan hanya istilah nama, tapi pada dasarnya itu kan lembaga bantuan hukum ya, lembaga bantuan hukum. Nah, itu memang didasarkan pada ADRT, anggaran dasar rumah tangga organisasi, itu memang sudah ada. Hanya selama ini untuk Badan Bantuan Hukum, Biro Bantuan Hukum AI Denpasar itu tidak begitu eksis. Ya, mudah-mudahan, saya mohon doanya, mudah-mudahan saya ditunjuk sebagai ketua ini, saya bisa membawa bantuan hukum untuk Asosiasi Advokat Indonesia, khususnya wilayah Bali ini bisa menjadi eksis kembali supaya terlihat. Dan terus terang, kami di dunia lawyer ini, teman-teman pasti pahami bahwa lebih cenderung ke money oriented, sehingga kita abaikan masyarakat kecil yang notabene mereka sangat membutuhkan perhatian daripada bantuan hukum itu sendiri. Itu. Jadi mudah-mudahan saya ditunjuk ini seperti apa yang diperintahkan oleh ketua umum kami, 30 kasus dalam setahun, tapi saya mudah-mudahan dalam 1 tahun saya bisa target sampai 100 kasus untuk kita bisa laporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Itu gratis Menteri Bantuan Hukum? Gratis, tanpa dipungut biaya sebesar pun juga. Ada kriteria atau spesifikasi si kasus yang bisa dilayani? Kriteria tentunya sesuai dengan prosedur, tetap kita minta surat keterangan tidak mampu, bukan keterangan miskin ya, surat keterangan tidak mampu dari kantor desa. Itu sebagai persyaratan dasar. Karena itu juga sebagai bahan untuk kita membuat laporan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Tantangan yang dihadapi kira-kira apa? Tantangan yang dihadapi tentunya kan banyak, teman-teman paham bahwa ketika kita sudah menyatakan diri untuk membela kebenaran, pasti kejahatan itu akan terus menghantui kita. Dan disitulah tantangan terberat. Tapi yakin dan percaya bahwa ketika kita berada di jalan benar, pasti Tuhan selalu melindungi kita. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Ya, cukup. Termasuk akan penyuluhan hukum seperti tadi. Penyuluhan hukum. Nah, tentu seperti apa yang sudah dipesankan oleh ketua umum kami, bahwa bantuan hukum ini tidak hanya sebatas kita mendampingi ketika ada persoalan hukum di kepolisian atau di pengadilan, tapi tentunya kita akan lakukan penyuluhan hukum dengan bekerja sama desa-desa atau sekolah-sekolah. Memberikan penyuluhan hukum ini kan tidak hanya sebatas untuk orang dewasa, bahkan anak kecil, anak remaja pun juga berhak mendapatkan penyuluhan hukum. Mudah-mudahan dengan Munaslup ini bisa mempersatukan kembali organisasi AI. AI hanya satu. Demikianlah pelantikan pengurus Biro Bantuan Hukum Mulia Asosiasi Advokat Indonesia Officio Nobile Denpasar. Bapak Ketua Umum sekiranya dapat berfoto bersama pengurus, berikut Bapak Sekjen, dan berikut apabila berkenan pimpinan-pimpinan yang masih berada di bawah apabila ingin turut serta kami persilakan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ketua dan seluruh jajarannya. Demikianlah pelantikan pengurus Biro Bantuan Hukum Mulia Asosiasi Advokat Indonesia Officio Nobile Denpasar. Mohon tepuk tangan